Pernahkah saudara gagal dalam berencana? Hope for Today terambil dari Amsal 15 ayat 22-26. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Masih dari pasal 15 kitab Amsal. Mungkin kegagalan adalah suatu hal yang biasa terjadi dan seringkali itu terjadi oleh karena kesalahan kita sendiri. Walaupun ada dari kita yang pernah gagal, namun kegagalan tidak pernah diharapkan. Yang pernah gagal pasti tahu bagaimana kegagalan itu mengecewakan, mematahkan semangat, menurunkan minat dan juga fokus. Namun kegagalan bisa dijadikan sebuah batu loncatan yang positif untuk bertekad tidak akan gagal lagi dan tahu cara terbaik mengantisipasinya. Ayat hari ini menyatakan beberapa faktor penyebab sebuah rancangan gagal. Yang pertama, tanpa pertimbangan matang. Jika seseorang berencana tanpa ada pertimbangan yang matang, maka potensi-potensi baiknya tidak dapat dioptimalkan atau kemungkinan buruknya tidak dapat diantisipasi. Pertimbangan matang sangat menentukan keberhasilan sebuah rancangan. Kemudian yang kedua, tanpa nasihat seorang ahli. Faktor yang kedua yang erat terhubung dengan faktor sebelumnya adalah karena tanpa nasihat dan masukan dari pihak yang lain. Biasanya seorang yang tipikal one man show tidak akan berbagi ide bahkan meminta nasihat arahan dari siapapun. Semua yang dipikirkannya selalu dianggap paling benar. Padahal nasihat, masukan orang yang sudah ahli di bidangnya bisa saja menjadi sesuatu yang dibutuhkan demi terlaksananya suatu rancangan. Kemudian yang ketiga, tanpa persesuaian Tuhan. Rancangan yang baik sekalipun tanpa rasa takut akan Tuhan atau di luar Tuhan pasti berseberangan dengan kehendak Tuhan. Jika dengan hati licik dan jahat, maka rancangan tersebut menjadi kekejian Tuhan yang muncul di ayat 26. Pernahkah kita gagal dalam berencana? Benar sekali pepatah berikut ini, jika engkau gagal berencana, engkau sedang berencana untuk gagal. Bekerja keras saja tidak cukup. Haruslah diimbangi dengan pertimbangan matang dan nasihat orang lain. Bahkan itu harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Jadi, bagaimana merancang rancangan anti gagal? Harapan terbaik hari ini adalah percaya dan serahkanlah semua perencanaan hidup kita kepada Tuhan. Dibuat dengan pertimbangan matang dan mengindahkan nasihat masukan dari yang berpengalaman. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, pemirsa yang menonton akan channel ini. Kiranya firman Tuhan akan boleh menolong kami. Ketika kami pernah gagal di dalam menyusun akan rencana akan hidup kami, hari ini boleh menolong kami untuk kembali kepada track yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dimanapun saja saudara berada, kiranya melalui renungan Hope for Today akan terus dan selalu menguatkan, meneguhkan, memberkati saudara sekalian.